aku tuh tadinya masuk PR adalah sebuah ketidaksengajaan yang berbuah manis. Oh my god. Awalnya pasien pengen jadi dokternya ya sekarang ya. Waduh, iya pengen banget sih. Dari pasien jadi fasil ya. Iya. Di sini kami dinaungi dari Sudin, dan untuk mendapatkan selempang ini cukup memakan waktu yang lama dalam proses karantina, yaitu selama 2 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Pondok Podcast Anak Pusdok dengan saya sendiri sebagai host. Nama saya Rosyan Syafril dari kelas 11-6 IPS. Nah, di sini kita ketemu nih sama kakak-kakak dari Eskul PR, teman-teman. Nah, kalau boleh siapa tahu nama kakak siapa gitu? Halo semuanya, penonton Pondok. Perkenalkan, nama saya Safana Evelina Widianti. Saya dari kelas 11-3 IPA. Nah, saya sendiri di PR sebagai fasilitator dan juga kemarin baru banget dilantik sebagai Duta Anti Kekerasan Jakarta Utara 2025. Ih, keren banget. Kalau kakak sendiri gimana? Baik, halo semuanya penonton Pondok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Santana Ibanez Subinesta dari kelas 11-6 IPS. Saya sebagai bendahara 1 dari PR Seroja dan sebagai Duta Genre Jakarta Utara Putra 2025. Kalau boleh tahu PR itu apa ya, Kak? Nah, PR itu sebenarnya adalah sebuah singkatan yang mana kepanjangannya sendiri adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, sesuai dari singkatannya juga ya, kan sebagai Pusat Informasi dan Konseling. Di sini PR bertugas ataupun mempunyai fungsi yaitu sebagai wadah konseling dan juga wadah berkembangnya yang dinaungi oleh dan juga untuk remaja. Jadi remaja dapat bebas berekspresi di PR sendiri. Kalau ada nggak sih alasan kakak kenapa pengen masuk PR gitu? Apakah memang berminat dari kecil pengen masuk ke bidang psikologi seperti ini apa gimana gitu? Oh, jujur kalau dari aku sendiri itu awalnya gak kepikiran sih. Karena apa ya, mungkin pas pertama masuk SMA itu kayak lumayan shock itu kan, ini pelajarannya langsung beda banget gitu. Nah terus mungkin bisa dibilang aku tadinya salah satu pasiennya di PR. Terus akhirnya aku masuk PR dan bisa cerita-cerita gitu, jadi nggak aku pendem sendiri aja. Jadi menurut aku tuh tadinya masuk PR adalah sebuah ketidaksengajaan yang berbuah manis. Oh my god. Awalnya pasien pengen jadi dokternya ya sekarang ya. Waduh, iya pengen banget sih. Dari pasien jadi fasil ya. Iya. Kalau kakak Bane sendiri gimana tuh Kalau dari alasannya? aku sendiri sih sebelumnya tidak terlalu minat dalam bidang psikologi, tapi aku tuh sangat melihat kasus yang terjadi yang ada di lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat sekitar terkait mungkin bully ya saat ini sering terjadi. Jadi aku sangat ingin masuk ke PR juga dapat menginfluence dan juga mengajak teman-teman semuanya untuk ayo kita jangan bully dari sesama kita juga. Kalau dilihat dari sini nih ada yang mencolok nih di badan kakak-kakak semua. Kalau boleh tahu apa itu ya gitu? Kalau aku sendiri, ini selempang yang aku dapatkan ketika dilantik menjadi Duta Anti Kekerasan Jakarta Utara. Ini tuh gimana ya cara dapetinnya? Sebenarnya mudah banget, nggak mudah banget juga sih. Jadi kita kayak ikut suatu pelatihan gitu selama 2 hari. Pelatihannya lumayan kompleks juga. Kita juga diminta untuk mengadakan RTL atau sosialisasi terlebih dahulu sebelum akhirnya difikskan menjadi Duta Anti Kekerasan Jakarta Utara. Kalau dari aku sendiri selempang dari kita sama dalam naungan dari Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga Pengendalian Penduduk Sudin PPAPP Jakarta Utara. Di sini kami dinaungi dari Sudin, dan untuk mendapatkan selempang ini cukup memakan waktu yang lama dalam proses karantina, yaitu selama 2 bulan. Dimulai dari materi-materi yang diberikan dan juga untuk persiapan grand final itu sendiri. Kalau boleh tahu nih, kakak gimana sih tanggapannya? Kan ini membicarakan tentang PR yang ngebahas tentang psikologis manusia ya. Gimana tanggapan kakak dengan adanya kasus di Udayana gitu? Kalau dari saya sendiri sih untuk pelakunya sendiri saya harap tentunya dapat mendapatkan efek jera dari apa yang dilakukan. Dan untuk korban dan juga lingkungan sekitar, ayo kita sama-sama rangkul
yang saya tahu juga dari korbannya sendiri termasuk dalam anak berkebutuhan khusus ya tentunya. Dan di Galas juga terdapat banyak anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi saya harap semuanya dapat merangkul dan membersamai sesama di dalam kegiatan sehari-hari. Jadi tidak dibedakan dalam perilakunya juga tentunya ya. Kalau dari aku sendiri, jujur lumayan prihatin dan turut berduka cita sekali. Aku tidak berharap perilaku seperti ini dapat terulang lagi ya di bangsa kita Indonesia. Aduh, Terutama di Galas ya. bener banget, terutama di Galas tidak berharap sama sekali. Jujur kan kebanyakan dari pelakunya itu anak kedokteran ya, yang justru harusnya mereka yang merangkul nggak sih, mereka yang mengobati gitu loh rasa luka itu, tapi justru mereka yang mengukir rasa luka itu. Jujur lumayan prihatin dan sedih banget, apalagi aku juga next mau jadi anak kesehatan, jadi ya ampun, semoga nggak ada deh niat-niat kayak gitu, jauhkan. Kalau ngomongin soal tadi Udayana kan ada hubungannya dengan kampus-kampus nih ya kakak-kakak. Kira-kira kakak-kakak semua ini ada niatan gak sih buat ngelanjutin bidang psikologis yang kakak pakai sekarang gitu loh untuk masa depan, kiranya kakak pengen masuk jurusan psikologis gitu? Oke, dari aku dulu ya Badas. Boleh. Jujur ya, kan tadi aku udah bilang ya kalau misalnya aku lumayan tertarik dengan kesehatan kan. Pas masuk PIKR tadinya tuh aku awal-awal banget pengen masuk ilmu gizi. Nah, tapi pas aku pikir-pikir, kayaknya nggak ada deh yang linear gitu loh dari PIKR. Tapi ternyata setelah aku memperdalam lagi, aku ikut pelatihan jadi konselor sebaya. Dan ternyata di sana juga ada kita ngebahas tentang modul ini genting ya, Kak Banes. Ini genting itu apa sih? Implementasi nyata genre cegah stunting. Bener banget. Nah, itu tuh isinya tentang edukasi gizi dan anemia pada remaja gitu. Jadi Tentang isi piringku juga ya. bener banget. Nah, di situ lumayan seneng gitu kan, ternyata ada juga yang linear gitu. Tapi semakin aku ngelakuin RTL itu rencana tindak lanjut di mana itu merupakan salah satu syarat supaya kita jadi konselor sebaya kan. Makin kesini aku kayaknya terjun ke masyarakat langsung tuh lumayan seru. Jadi tertarik juga sih sama kesmas atau kesehatan masyarakat ya. Itu sih. Kalau boleh tahu nih, kan kakak-kakak tadi nyebutin ya kalau misalnya di Galas juga banyak anak berkebutuhan khusus. Kalau dari PR sendiri, ada nggak sih kayak rencana atau wacana yang bakal dibuat buat mengatasi anak-anak ABK ini atau anak-anak berkebutuhan khusus ini supaya dijauhkan dari yang namanya bully gitu? Baik, mungkin dari saya dulu ya. Kalau misalkan dari PIKR Seroja sendiri, kami sudah mempunyai inovasi program kerja, yaitu kami secara kasarnya, secara umumnya kami akan melakukan kuesioner dan dikirimkan kepada mungkin beberapa anak berkebutuhan khusus dan juga seluruh warga Galas terkait tindak perilaku bullying yang terjadi di Galas. Jadi kami akan mendata, tentunya data yang kami kumpulkan juga bersifat anonim ataupun tidak mengambil nama dari warga Galas tersebut. Jadi kerahasiaan dan juga rasa aman yang dirasakan juga dapat dirasakan dari narasumbernya tersebut. Berarti benar-benar ngejaga privasi dari pasiennya ya. Betul. Wah, keren banget nih. Kalau dari kakak-kakak sendiri rencananya gimana nih? Kan maksudnya ada seseorang atau beberapa orang yang mungkin takut untuk menceritakannya. Ada nggak sih kayak prosedur yang bisa kakak lakukan untuk supaya orang ini tuh mau cerita ke kakak gitu? Siapa tahu kakak bisa bantuin atau cukup mendengarkan aja gitu loh. Mungkin dari aku dulu ya. Jujur langkah awalnya tuh pasti rada ada keraguan kan, karena kan yang pasti orang itu nggak langsung percaya gitu aja ke kita. Nah, yang pasti satunya langkah pertamanya adalah kita harus bangun dulu kepercayaan di diri mereka kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya kita harus berperilaku baik. Lalu atau boleh juga kita ngajak mereka untuk ikut larut ya bersama PIKR Seroja. Nah, katanya seru juga tuh kayaknya. Jadi bisa terlibat langsung dalam kegiatan perming di PIKR Seroja. Bener banget. Berarti kakak pernah sering ngedenger dong kayak cerita-cerita si A, si B melakukan tindakan seperti ini atau menjadi korban bully lah ya.
Keren Iya, banget tentunya sih pernah. kalian bisa menjaga Tapi- rahasia itu. Ya, tapi tetap kita menjaga rahasia dari isi pesan yang disampaikan dari yang narasumber tersebut. Berarti ini ibaratnya kayak BK versi mininya lah ya. Iya, lucu banget ya. Tangan panjang dari bimbingan konseling juga. Bener banget. Gitu. Kira-kira kakak-kakak semua ini ada kolaborasi nggak sih sama BK itu sendiri gitu? Kan sama-sama menyangkut dengan psikologis mahasiswa, terutama kan orang-orang ya. Nah, for your information aja, di Gales itu ada tim namanya TPPK ya. TPPK. Nah, TPPK itu juga salah satu kita kerjasama dengan Duta Anti Kekerasan. Nah, tim TPPK itu kebanyakan dari BK itu sendiri. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu kita guru BK ya? bener banget. Itulah kenapa kita kalau misalnya ada yang lapor ke kita ya, kayak bullying gitu, ada yang kena bully gitu. Nah, kita pasti akan menyampaikan itu, menyaring itu dan menyampaikannya kepada BK gitu. Jadi kurang lebih itu sih kerjasama kita antara BK. Aku masih penasaran banget nih sama selembang yang kakak-kakak pakai. Itu kan ada duta anti kekerasan sama duta genre ya. Itu kalau boleh tahu bedanya apa sih dari duta anti kekerasan sama duta genre itu sendiri? Kalau dari Duta Genre ini kita berfokus pada persiapan masa depan dari remaja itu sendiri. Jadi genre itu, jadi bacanya itu bukan genre ya, tapi genre. Jadi generasi berencana. Nah, biasanya kan remaja itu belum memiliki perencanaan yang matang terkait masa depannya. Nah, terutama dalam satu pendewasaan usia perkawinan, yang dimana syaratnya untuk melakukan pernikahan itu adalah 21-25. 21 untuk perempuan dan juga 25 tahun untuk laki-laki. Itu yang disarankan dari Kemenduk Bangga. Itu secara simpelnya sih. Berarti kakak-kakak ibaratnya kalau Kak Banes itu lebih mengarah kayak sosialisasi buat anak-anak supaya tidak menikah cepat gitu lah ya. Iya, betul. Berpikir Untuk panjang. merencanakan masa depannya lebih baik. Wah, keren banget tuh. Kalau kakak Savana sendiri? Kalau untuk aku sendiri, tugas utama aku yang pastinya karena namanya Duta Anti Kekerasan, yang pasti untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kekerasan tersebut. Jadi gimana sih cara kita untuk kekerasan itu kalau bisa jangan terjadi sama sekali gitu. Nah, caranya adalah dengan kita RTL itu, rencana tindak lanjut sosialisasi di lingkungan sekitar kita, seperti itu. Kalau kakak Savana sendiri udah pernah belum sih nanganin kasus yang bersangkutan dengan anti kekerasan ini? Jujur ya, karena masih baru juga, jadi belum terlalu banyak gitu loh yang yang ikut konsul gitu ke aku atau secara langsung tatap muka. Tapi mungkin kalau misalnya dari segi konseling biasa aja, itu pernah pas kita larut gitu ya, kita ada salah satu anggota yang konseling. Nah, itu aku mendengarkan apa yang mau dia Berarti cerita. PIKR bukan cuman ibaratnya dokter, tapi juga ada pasien yang pengen cerita gitu lah ya. Iya, bener banget. Kita tuh inklusif banget, terbuka banget lah. Tempat untuk didengar bagi para remaja. Bener banget. Kalau Kak Banes sendiri nih udah pernah belum kayak sosialisasi atau terjun langsung nih ke masyarakat buat ngasih tahu misalnya kayak jangan terlalu cepat untuk menikah dini, pikirannya panjang untuk kayak menyusun masa depannya gitu. Untuk saat ini sih waktu itu pernah untuk genre mengabdi yang dimana menyampaikan informasi terhadap kepada di pelajar di SMA Negeri 115 Jakarta waktu itu. Waduh, kayaknya ini perbincangannya asik banget nih sampai kita lupa waktu gitu kan. Kepanjangan ya. Jam berapa ini ya? Jam kulit kurang bulu nih kayaknya. Oh, iya. Mungkin segitu aja kali ya Kak. Mungkin kita bisa lanjut ngobrol-ngobrol di belakang layar. Kalau kalian semua pengen konsultasi nih sama kakak-kakak sekalian, gitu kan, kalian punya masalah tertentu gitu, kalian bisa membuka, atau misalnya kalian kan gak mungkin juga cerita ke BK, misalnya kayak aku malu gitu cerita ke orang tua gitu kan, orang yang lebih tua, kalian butuh pandangan yang seusia gitu, kalian bisa cerita ke PIKR. Bener banget. Kita sekedar mendengarkan juga nggak apa-apa banget kok. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut juga boleh di Instagram kita di Santana Ibanez dan juga Evelina Saflin ya. Oke, mungkin cukup segitu aja kali ya Kak. Boleh. Oke. Kalau kakak sendiri punya jargon gak nih? Punya. Dari Pikers Roja itu ada jargonnya. Pikers Roja, setarakan remaja, setarakan suara. Wah, keren banget. Pondok juga punya Kak. Apa tuh?
gini jargonnya, kalau bukan kita siapa lagi? Keren juga ya. Keren banget, keren banget. Oke, mungkin cukup segitu aja ya Kak. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Terus saksikan Pondok SMA N 13 Jakarta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.